Wanita yang berbaju merah itu bernama Rui. Beruntung saat itu Rui sempat ditolong oleh pendekar misterius. Tuan Bao merinci semua biaya yang diberikannya. Karena tak mempunyai biaya, ia memberikan tas rambut hadiah pernikahannya. Malam itu, Rui menyelinap kamar pengantin. Setelah melumpuhkan seorang gadis di kamar itu, Rui melihat si pengantin masih terjaga. Ia meminta si pengantin untuk diam, namun ia keburu kabur keluar kamar. Rui bergegas mengambil barang berharga di tempat itu dan membungkusnya. Kemudian ia keluar lewat jendela. Di luar si pengantin malah diculik Rengui dan Rui hanya melihat dari kejauhan. Rui segera memberikan harta itu kepada Tuan Bao untuk melanjutkan sampai misi ke depannya. Dari keterangan Tuan Bao, Rengui membawa gadis itu ke rumah bambu di suatu pegunungan. Sebelum Rengui datang, Rui mendatangi tempat wanita itu disekap. Ia bertukar posisi menjadi tawanan Rengui. Rengui berjalan mendekati pondok itu. Di luar Tuan Bao memberi tanda kedatangan Rengui. Rengui mulai mendekati sanderanya. Tiba-tiba Rui langsung mengarahkan pisaunya ke wajah Rengui dan berhasil membuat sayatan kecil. Ruby terus saja menyerang. Di saat Rengui menghindar, ia menabrak dinding rumah dan menyebabkan minyak yang ditaruh di atasnya mengguyur seluruh badannya. Rengui terdesak dan melanjutkan pertarungan di luar rumah. Ia mengeluarkan kipas putih yang berisi obat bius. Rengui di suatu kesempatan dapat menendang Rui jatuh ke tanah. Ia kemudian mendekati Rui yang disangkanya pingsan karena terkena obat bius. Saat akan membalikan tubuhnya, dengan cepat Rui menyulut jubah Rengui dengan batangan bara. Tubuh Rengui pun terbakar dan dia berteriak kesakitan. Kesempatan itu digunakan Rui untuk menikam lehernya dengan pisau. Tuan Bao berbincang dengan Rui yang sedang mandi. Tuan Bao mengkoreksi jurus pedang Rui. Setengah penasaran dengan ucapan Tuan Bao, Rui menguji keahlian pedang Tuan Bao. Rui menyerang Tuan Bao, tapi terbukti Tuan Bao mampu mengalahkan Rui dan menjatuhkan pedangnya. Sementara di suatu tempat di meja makan, anak Ni Kun berasa hendak muntah. Ketika itu Mu Fanlong bercerita tentang kematian Rengui. Mayatnya terbakar dan tersisa jari tengahnya. Sementara cincin Rengui ditemukan di piring hidangan di meja makan depan mereka. Ni Kun datang dan menyuruh anaknya untuk masuk ke kamar. Ni Kun lalu memerintahkan anak buahnya untuk mencari siapa pembunuh Rengui. Tuan Bao dan Rui tiba di sebuah penginapan. Kemudian mereka pun memesan kamar dan langsung menginap di sana. Di saat makan malam, Rui menambahkan upah untuk menjalankan misi selanjutnya. Tuan Bao menunjukkan tempat kediaman Xiao Qiniang. Dari kejauhan mereka melihat wanita penyihir dan anak buahnya membawa masuk seorang laki-laki. Kemudian Tuan Bao mengajak Rui kembali ke kamar. Dari sana mereka melihat apa yang terjadi di dalam rumah. Melalui teleskop bambu, Tuan Bao asyik memperhatikan apa yang terjadi dalam rumah itu. Tiba-tiba Rui datang menyela dan mencoba melihat juga melalui teleskop itu. Alangkah terkejutnya Rui saat melihatnya si wanita penyihir itu sedang melakukan perbuatan tak pantas dengan laki-laki yang bukan istrinya. Laki-laki di tempat wanita penyihir itu masih penasaran dari mana asal bau tersedap itu. Ia pun beranjak melihat ke sana dan sungguh di luar dugaan di sana terlihat tengkorak manusia yang dikerubuti banyak cacing. Ia mencoba beranjak dari situ, namun sebuah tarikan kuat membawanya masuk ke tempat cacing itu. Akhirnya ia jadi santapan banyak cacing di sana. Tuan Bao punya rencana buat Rui untuk melancarkan aksinya besok. Bersama dengan rombongan dari daerah lain, Rui menemui wanita penyihir. Akhirnya mereka semua dipersilakan masuk. Mereka disuguhi teh, tapi Rui dengan alasannya tak meminum teh. Si ketua rombongan menanyakan aturannya jika memelihara cacing. Karena menganggap aturannya tak adil, si ketua membatalkan niatnya. Wanita penyihir tak terima batal, begitu saja teh yang disuguhkan tadi ternyata sudah dimasuki cacing. Dan kini cacing-cacing itu memangsa ketua dan temannya. Wanita penyihir itu ternyata tahu siapa tamu selanjutnya adalah Rui. Ketika wanita penyihir itu mendekat Rui, langsung menyergapnya. Rui dengan geras cepat memasang borgol di tangan wanita itu terhubung dengan tangannya. Karena Rui menganggap wanita itu lemah jika bertarung dalam jarak dekat. Mereka bertarung hebat sampai rantai borgol itu putus, terkena goresan pisau Rui. Wanita penyihir lalu menggunakan anak buahnya untuk menyerang Rui. Bagi mayat hidup anak buah wanita itu tak mempan ditusuk pisau. Akhirnya Rui kewalahan dan terpojok. Tuan Bao langsung menerjang menebas salah satu anak buah si wanita penyihir sekaligus menebas leher wanita itu. Sekali lagi selamatlah nyawa Rui saat itu. Entah tahu dari mana Ni Kun muncul dari balik pintu bersama anak buahnya.
Dia pun memberitahu Rui bahwa Tuan Bao itu sebenarnya adalah Lin Feng, orang yang memberi informasi padanya setahun yang lalu. Rui sangat marah mendengarnya, ia langsung menyerang Lin Feng. Kesempatan itu digunakan Ni Qin melemparkan perisainya ke arah Rui. Rui pun terkena lemparan itu dan terluka. Lin Feng dengan bola asapnya mencoba kabur membawa Rui yang sedang terluka. Lin Feng membawa Rui ke desanya. Ia menempatkan Rui di rumah kepala desa untuk diobati lukanya. Rui yang kemudian tersadar pura-pura tidur sambil mendengarkan semua percakapan Lin Feng dan kepala desa. Rui dengan sisa tenaganya bangkit dan menikam Lin Feng dari belakang. Rui yang terus saja mengejar Lin Feng menjadi tontonan warga desa. Rui bersikeras akan membunuh Lin Feng, akhirnya ditangkap dan disidang ramai-ramai oleh warga di hadapan kepala desa. Lin Feng menjelaskan duduk persoalan peristiwa 1 tahun yang lalu. Lin Feng jugalah yang menyelamatkan Rui dalam peristiwa saat itu hingga ia masih hidup sampai sekarang ini. Rui bersikeras akan membunuh Lin Feng, akhirnya ditangkap dan disidang ramai-ramai oleh warga di hadapan kepala desa. Lin Feng menjelaskan duduk persoalan peristiwa 1 tahun yang lalu. Lin Feng jugalah yang menyelamatkan Rui dalam peristiwa saat itu hingga ia masih hidup sampai sekarang ini. Rui bingung untuk mengambil sikap, hatinya terasa makin tak karuan. Ia pun bergegas keluar meninggalkan ruangan itu. Kepala desa menyarankan Lin Feng untuk menemuinya. Di hadapan Rui, Lin Feng menceritakan semua kisah hidupnya. Akhirnya Rui mulai memahami dan hatinya sedikit tenang sekarang. Ia pun beranjak dari hadapan Lin Feng. Di tempat Ni Kun, ia memerintahkan anak buahnya mencari tahu semua informasi tentang Lin Feng. Ni Kun menyadari anaknya menguping pembicaraannya. Lalu ia memanggil anaknya dan berpesan apapun yang terjadi harus percaya kepada keluarganya. Kembali saat itu Lin Feng dan Rui bertemu berdua. Rui bersikeras akan menuntut balas atas kematian keluarganya dan Lin Feng mau tak mau harus membantunya karena sudah menerima upah darinya. Sementara anak buah Ni Kun sudah mengetahui keberadaan desa tempat di mana Ruby dan Lin Feng berada. Lin Feng membawa Rui ke suatu tempat dan akan diajarkan jurus baru kepadanya. Rui sangat antusias dan mengikuti di belakangnya. Mereka berlatih berdua sampai Rui paham akan jurus barunya. Pagi itu Dousi membawa surat dan disampaikan kepada Lin Feng. Ternyata Rui pergi meninggalkan desa itu dan menitipkan surat kepadanya. Anak buah Ni datang ke desa Lin Feng bersama pasukannya. Mereka meneror penduduk desa dan membunuh kepala desa. Saat itulah Lin Feng datang dan membunuh mereka satu persatu tanpa tersisa. Ni Kun yang mengetahui tak satupun anak buahnya kembali, mengambil pedang dan berniat mencari Rui dan Lin Feng. Terlebih dulu ia menghampiri anaknya dan berpesan mungkin ia akan pergi lebih lama kali ini. Rui memacu kudanya menuju kediaman orang tuanya yang sudah lama ditinggalkan. Di sana ia mengenang kejadian-kejadian yang telah terjadi. Hari berganti malam Rui masih belum beranjak memperhatikan rumah yang kini sudah tak terawat lagi itu. Rui merasakan kehadiran seseorang di belakangnya. Ternyata Ni Kun kini sudah berdiri di hadapannya. Ni Kun menceritakan kepada Rui alasan kenapa ia membunuh keluarganya. Karena Ni Kun ingin membalas kematian ayahnya yang dulu telah dibunuh oleh ayah Rui. Dan sejak itu Ni Kun bertekad membunuh semua keluarga Rui. Akhirnya mereka pun bertempur. Awalnya Ni Kun menggunakan jurus menyeret pisau yang terkenal itu dan berhasil melukai Rui. Rui berusaha mengimbanginya dengan jurus yang diajarkan Lin Feng. Dan terbukti itu berhasil mendesak Ni Kun dan berhasil melukai Ni Kun. Ni Kun pun mengeluarkan jurus terakhirnya perisai berpaku. Dengan lemparan-lemparan perisainya Ni Kun membuat Rui terluka kedua kalinya sampai Rui terjatuh. Li Feng datang tepat waktu dan langsung menyerang Ni Kun. Ni Kun berusaha menangkis semua serangan Lin Feng. Namun di setiap tangkisan mata, pisau Lin Feng mampu melukai tubuh Ni Kun. Saatnya Rui bertindak, dengan cepat Rui menerjang dan menusukkan pisaunya ke bahu Ni Kun. Dan pisau di tangan satunya mengarah ke leher Ni Kun. Ni Kun sudah tak berdaya. Jun anak Ni Kun tak sanggup melihat ayahnya dalam keadaan seperti itu. Ia memohon pada Rui mengampuni ayahnya. Rui merasa kasihan sekali pada anak itu, ia menjatuhkan pisau di tangan kirinya dan menjauhkan pisau di tangan kanannya dari tubuh Ni Kun. Ni Kun yang jiwanya dikuasai rasa balas dendam mengira Rui lengah dan mengayunkan pedangnya. Sungguh naas bagi Ni Kun gerakan Rui lebih cepat sebelum pedangnya menyentuh Rui, kedua tangannya tertebas lebih dulu sampai putus. Pagi itu Lin Feng dan Rui berkuda berdua. Tiba-tiba Rui menyadari kalau ia kini sendiri lagi. Rui bertanya dan menawarkan kepada Lin Feng bersediakah Lin Feng berdua dengannya.
Linton menjawab bahwa hidup berdua akan lebih santai ke depannya. Selesai sampai di sini perjumpaan kita guys. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya ya.